Shalom. Salah satu pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan adalah, kalau Tuhan ada, kenapa harus ada masalah dalam hidup ini? Atau, kenapa sih Tuhan kasih aku masalah yang tak kunjung usai? Pertanyaan atau keluhan semacam ini mungkin pernah paling tidak satu kali terlintas dalam pikiran kita. Dan yang paling sering disalahkan jika ada masalah adalah Tuhan. Apa benar Tuhan yang memberikan kita masalah? Ayo coba kita cek di Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Tuhan hanya mengizinkan masalah tersebut ada. Tuhan sendiri tidak memberikan masalah kepada kita, tapi Tuhan hanya mengizinkan yang terjadi untuk suatu alasan. Jadi, kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita? Sebenarnya ada berbagai macam alasan mengapa masalah terjadi dalam hidup kita. Ayo coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah free will. Kita adalah manusia dan bukan robot. Oleh karena itu, kita mempunyai free will atau dalam bahasa Jepangnya adalah kehendak bebas. Terkadang, masalah itu terjadi karena apa yang telah kita lakukan sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat 1-2 tertulis, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Di Amsal 3 ayat 16 juga tertulis, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dari ayat di atas, jelas Tuhan telah memberikan semua yang baik di tangan kita, kalau kita ada di dalam Dia. Ya, semuanya sudah ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah artinya adalah melakukan semua yang kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Biarlah Tuhan melakukan sisanya. Sisanya ini adalah hal yang memang tidak dapat kita lakukan. Misalnya adalah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi ujian dengan belajar. Tuhanlah yang memastikan kita sehat, agar kita dapat mengikuti ujian, dan Tuhan jugalah yang memastikan agar orang yang memeriksanya tidak salah menilai. Apa yang terjadi hari ini mungkin saja adalah akibat apa yang terjadi kemarin. Apa yang akan terjadi di masa mendatang adalah akibat apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi, jangan salahkan Tuhan kalau kita kesulitan dalam hal keuangan karena kita malas. Jangan salahkan Tuhan juga kalau kita mendapat nilai yang jelek jika kita tidak mau belajar dan mengerjakan tugas. Lalu jika ada orang yang sukses dengan melakukan hal yang salah, bagaimana? Yang penting adalah jangan pernah cemburu dengan orang lain yang sukses walaupun hidupnya tidak baik, agar kita tidak tergelincir. Karena kita tidak punya hak untuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Seperti yang tertulis di Mazmur 73 ayat 2-3. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Selanjutnya adalah keserakahan. Masalah terjadi di dalam hidup kita. Mungkin salah satunya adalah karena kita serakah. Dalam Yesaya 57 ayat 17a tertulis, dosa keserakahan mereka membuat aku marah. Sebab itu mereka kuhukum dan kutinggalkan. Segala jenis keserakahan dapat membuat kita jatuh ke dalam berbagai masalah. Bahkan, serakah dalam pelayanan pun dapat membuat seseorang jatuh. Jadi, jangan salahkan Tuhan kalau ada seseorang yang dari Senin sampai Minggu pelayanan, namun keluarganya menjadi hancur karena tidak pernah diurus. Semua ada batasannya. Jangan sampai kita menjadi serakah akan sesuatu, tetapi cukupkanlah diri kita dalam segala hal. Sebab dalam Ibrani 13 ayat 5 tertulis, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan juga bisa memakai masalah untuk membawa kita kepada pertobatan. Di 2 Korintus 7 ayat 9-10 tertulis, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 ayat ini saya rasa sudah cukup jelas. Permasalahan kita dapat membawa kita kembali kepada Tuhan dan bertobat dari kesalahan kita. Melalui masalah, kita juga belajar untuk hanya mengandalkan Allah saja, bukan kekuatan kita sendiri.
Ayo kita cek di 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tuhan tidak mau kita mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan juga mau kita menjadi kesaksian hidup untuk kemuliaan-Nya. Langsung saja kita buka di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan mau kita menjadi kesaksian hidup untuk memberitakan karya-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Siapakah orang yang paling powerful untuk menegur orang yang mencandu narkoba? Tentu adalah mantan pencandu narkoba yang sudah bertobat. Jika saya yang bukan pencandu narkoba berkata, "Ayo kamu pasti bisa untuk berhenti memakai narkoba," pastilah pecandu narkoba akan berkata, "Kamu tidak pernah merasakan rasanya sakau, jadi tidak tahu bagaimana sulit berhenti kan?" Namun seorang mantan pencandu dapat berkata, "Kamu bukannya nggak bisa, tapi nggak mau. Buktinya saya bisa." Jelas perkataan ini akan sangat membangun dan sangat kuat dampaknya. Begitu juga dalam hal lain. Orang yang paling dapat menguatkan orang yang sedang terjerat hutang adalah orang yang pernah terjerat hutang juga. Orang yang paling dapat menguatkan orang yang berada di penjara tentulah orang yang pernah berada di penjara juga. Orang yang paling dapat menguatkan orang yang sedang terkena penyakit kanker pastilah orang yang pernah mengalami sakit kanker juga. Lanjut, Tuhan mau memakai kita agar pekerjaan Tuhan nyata dalam diri kita melalui masalah yang kita hadapi. Ada suatu kisah yang sangat menarik di Alkitab, yaitu di Yohanes 9 ayat 2-3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saat pertama kali membaca ayat ini, saya sangat kagum dengan jawaban Tuhan Yesus Kristus atas pertanyaan yang diberikan oleh muridnya. Tuhan mau pekerjaannya dapat dinyatakan di dalam hidup kita melalui setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga pekerjaannya menjadi nyata di dalam setiap hidup kita. Lanjut lagi, Tuhan juga mau mendatangkan kebaikan kepada kita melalui segala sesuatu yang kita alami, termasuk melalui masalah yang kita alami. Di Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu artinya segala hal, baik itu baik maupun buruk. Jadi, apapun keadaan kita sekarang, baik atau buruk, semuanya itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, janji ini adalah untuk orang yang mengasihi Dia, Yesus Kristus. Lebih jauh lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 10 tertulis, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Dalam setiap persoalan kita, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita setelah kita menderita sebentar. Penderitaan ini harus tetap ada walaupun hanya terjadi seketika. Ingat, dikatakan hanya seketika lamanya menurut Alkitab. Tidak akan lama-lama kok. Tuhan juga mau kita memperoleh pengenalan akan Dia secara pribadi melalui masalah kita. Coba kita baca di Ayub 42 ayat 5. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Saat kita dapat melewati masalah bersama Yesus, kita akan memperoleh pengenalan akan Allah secara pribadi. Bukan hanya pernah mendengar dari kata orang lain bahwa Yesus itu baik. Kita dapat benar-benar merasakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ingat, tidak ada rencana Tuhan yang pernah gagal. Jadi tetaplah berjalan bersama Yesus saat kita mengalami permasalahan. Ayub mengalami hal ini. Maka Ayub juga berkata di Ayub 42 ayat 2, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Lalu, apa yang harus kita lakukan saat kita sedang berada dalam suatu masalah? Setidaknya ada 3 hal yang kita butuhkan saat kita sedang mengalami permasalahan. Yang pertama adalah sahabat kita. Dalam Amsal 17 ayat 17 tertulis, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Ya, kita butuh sahabat sejati yang menerima kita apa adanya dalam setiap permasalahan kita. Kita tidak mungkin dapat berjalan sendirian saja. Benar, Yesus adalah sahabat sejati tersebut. Berjalanlah bersama Yesus untuk dapat melewati setiap permasalahan kita. Namun sahabat di dunia juga penting loh.
Oleh karena itu, kita harus punya komunitas di mana kita dapat bertumbuh dan dapat saling menguatkan. Apakah kamu sudah punya komunitas di dalam Kristus? Kalau belum, coba tanyakan ke gereja kamu, komunitas apa yang ada di sana, dan bergabunglah dalam komunitas orang percaya. Yang kedua, kita juga butuh iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Dalam Matius 9 ayat 29 tertulis, "Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, 'Jadilah kepadamu menurut imanmu.'" Kita harus mempunyai iman bahwa kita dapat melewati setiap permasalahan kita dan semuanya akan baik-baik saja di dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir, jangan lupa menghadapi setiap masalah kita dengan senyuman. Sebab di dalam Roma 12 ayat 12 tertulis, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Dalam Amsal 17 ayat 22 juga tertulis, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Jangan pernah kita menghadapi masalah kita dalam keadaan tertekan. Hadapilah masalah kita dengan sukacita, karena Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita apapun yang terjadi. Jadi, untuk apa takut lagi saat sedang menghadapi permasalahan? Kita punya Tuhan Yesus yang hebat untuk setiap persoalan dalam hidup kita. Memang walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, masalah akan tetap ada dalam hidup kita. Bedanya adalah kita tidak lagi berjalan sendirian, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai. Akhir kata, pegang ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Jangan pernah bilang, "Tuhan, aku punya masalah yang besar." Tetapi katakanlah, "Hai masalah, aku tidak takut kepadamu karena aku punya Tuhan yang besar." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Klik subscribe juga agar tahu jika ada video-video baru dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.